Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur sudah selayaknya kita aturkan kepada Allah atas segala anugerah, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Anugerah berupa keimanan, keislaman, dan yang tak kalah penting adalah anugerah berupa kesehatan dan waktu luang. Karena dengan kesehatan dan waktu luang itulah kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari Jumat ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2026. Waktu berlalu begitu cepat dan tidak terasa kita sudah sampai di saat ini. Islam sangat menghargai betul, sangat memperhatikan betul tentang waktu. Banyak ayat yang berkaitan dengan waktu, dan Allah pun bersumpah demi waktu atau demi masa. Di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu ada yang ditujukan kepada manusia secara umum, ada juga ayat yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ayat yang ditujukan kepada manusia secara umum bisa kita lihat di surat Wal Asri. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi di situ Allah menekankan demi masa atau demi waktu. Di surat ini Allah menunjukkan atau berfirman yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak terkecuali siapapun itu berlaku ayat ini. Bahwa sebenarnya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, lalu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Jumat hari ini, khatib ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran
yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini ada di surat Al-Hasr ayat 18. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini ditujukan hanya kepada orang beriman. Kita kadang menerima nasihat atau memberikan nasihat. Kalau nasihat yang betul-betul penting, biasanya ditujukan kepada orang-orang terdekat, kepada anak kita atau teman kita, sahabat kita. Di sini menunjukkan betapa Allah sebenarnya sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Makanya ayat ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Beberapa ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Di sini ada kata lighad, ya, lighad yang artinya hari esok. Karena di ayat tadi dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir maupun At-Tabari menjelaskan bahwa kata esok ini lebih dekat kepada akhirat. Jadi kita sebagai orang beriman itu harus memikirkan tentang akhirat. Begitu beliau, ya, ahli tafsir menafsirkan tentang hari esok. Kemudian ada poin penting lagi di ayat ini, yaitu ada perintah untuk muhasabah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan itu harus diperhatikan. Kalau dalam bahasa manajemennya dievaluasi atau diaudit. Jadi kita harus mengevaluasi atau mengaudit diri kita, baik yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Untuk masa lalu kita bisa mengevaluasi atau mengaudit diri kita. Hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan, kita syukuri dan mudah-mudahan bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Hal-hal yang kurang ataupun auzubillah ada dosa mungkin yang kita lakukan, maka kita segera bertobat. Sedangkan untuk masa depan, tentunya kita harus merencanakan. Jadi perintah untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat itu bisa masa lalu dan bisa masa depan. Masa lalu untuk melihat apakah ada yang baik atau yang buruk, masa depan untuk melihat apa yang akan kita rencanakan. Nah, terkait dengan evaluasi atau audit ini, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita ingin hari-hari kita yang kita lalui itu lebih bermakna, khususnya di mata Allah. Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi hari-hari kita, khususnya yang sedang kita lalui. Yang pertama adalah ada metode yang namanya audit 3 waktu. 3 waktu yang dimaksud adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu apa yang sudah lewat, kita bisa mengevaluasi diri kita atau bertanya pada diri kita, adakah kewajiban yang saya tinggalkan hari ini? Jadi ketika kita mengevaluasi diri kita hari ini saja, itu ada tidak mulai dari bangun tidur tadi sampai dengan saat ini?
kewajiban yang kita tinggalkan. Jika ada, maka kita niatkan untuk menggantinya. Jika ada dosa yang kita lakukan, maka kita segera beristighfar. Jadi masa lalu yang dimaksud ini adalah masa lalu khusus pada hari ini. Jadi mulai bangun tidur sampai saat ini, kita bisa mengevaluasi apakah ada kewajiban yang kita tinggalkan, atau ada kesalahan atau kekeliruan yang sudah kita lakukan. Lalu masa kini adalah yang sedang kita jalani. Di saat ini kita sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini yang masa kini. Nah, di masa kini atau yang sedang kita lakukan, kita bisa mengevaluasi niat kita. Kita datang ke masjid ini dengan niat apa? Ya, tentunya harapannya adalah niat untuk mencari ridha Allah atau melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu yang ketiga, audit dari 3 waktu adalah masa depan. Nah, masa depan ini ya, kalau dalam 1 hari ya nanti ya, setelah ini sampai dengan kita tidur, kita bisa mengevaluasi hal positif apa yang bisa kita lakukan. Jika 3 audit ini bisa dilakukan, maka insya Allah hari-hari kita akan bisa kita lalui dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, terkait bagaimana kita bisa melalui hari-hari dengan lebih baik adalah dengan menggunakan muhasabah harian. Kita bisa membuat semacam checklist untuk diri sendiri. Di dalam setiap hari itu kita akan melakukan apa? Misal tahajud, terus tilawah, sholat duha, dan seterusnya itu bisa kita buat sesuai dengan kemampuan kita, karena setiap orang tidak sama. Nah, yang menjadi tantangan memang adalah bagaimana menjalankannya. Karena kalau membuat rencana itu relatif mudah, tapi untuk bisa konsisten menjalankan itu yang sulit. Tapi setidak-tidaknya kalau kita berusaha membuat checklist harian, maka hari-hari kita akan lebih tertata. Yang ketiga adalah yang dikatakan dengan teknik pemberhentian sejenak. Yang dimaksud dengan teknik pemberhentian sejenak adalah ketika ada keputusan yang harus kita ambil segera, maka kita itu tidak boleh reaktif atau segera mengambil keputusan, karena khawatirnya apa yang kita putuskan itu keliru. Maka ada namanya teknik berhentian sejenak. Maksudnya berhenti adalah berdiam dulu, berpikir apakah keputusan ini akan baik bagi diri kita atau tidak. Apakah akan menghasilkan mudarat atau dosa bagi diri kita, keluarga dan sebagainya, atau tidak. Dan biasanya kalau di dalam saran psikolog, kita tidak boleh mengambil keputusan ketika kita sedang marah, sedang emosi. Karena biasanya kalau keputusan yang didasari oleh emosi seringkali keliru. Maka dengan teknik perhentian sejenak ini, kita bisa mengevaluasi dulu, berpikir dulu apakah keputusan saya ini baik atau tidak bagi diri kita. Lalu yang keempat, menutup hari dengan doa dan tekad. Ini biasanya dilakukan di malam hari sebelum tidur. Kalau kita baca sejarah, ada sahabat yang sebelum tidur selalu berdoa dan memaafkan siapa saja yang pernah berbuat salah pada dirinya. Dan ternyata itu mendapatkan ganjaran dari Allah berupa surga. Mungkin kalau pernah dengar ceritanya, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan,
sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Datanglah seorang yang biasa-biasa saja, tidak dikenal. Keesokan harinya seperti itu lagi, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sampai 3 kali insya Allah. Akhirnya salah satu sahabat penasaran, mengapa sahabat ini yang tidak begitu dikenal ini dikatakan sebagai ahli surga. Akhirnya sahabat yang penasaran ini datanglah ke rumahnya, berpura-pura sedang kesulitan karena sebagai orang musafir. Akhirnya diizinkan menginap di rumahnya, lalu memperhatikan amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini yang dikatakan oleh Rasulullah adalah surga, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa beliau adalah ahli surga. Nah, selama sahabat yang penasaran ini menginap, dia perhatikan amalannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sampai hari ketiga, insya Allah, sahabat ini menyerah dalam tanda kutip, karena dia tidak melihat amalan yang istimewa. Lalu sahabat ini secara terbuka berbicara kepada yang Rasul katakan di surga ini, sebenarnya saya sudah berbohong atau tidak jujur, bukan karena saya kesulitan karena seorang musafir, tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa Anda adalah seorang ahli surga. Lalu saya ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan. Awalnya sahabat ini tidak mau membuka, tapi kemudian beliau membuka. Beliau mengatakan bahwa seperti yang Anda lihat bahwa ya saya seperti ini hari-hari saya. Tapi ada satu amalan yang selalu saya lakukan, yaitu ketika malam hari sebelum tidur, saya selalu berdoa kepada Allah dan memaafkan siapa saja yang pernah berbuat salah kepada saya. Jadi satu amalan itu saja bisa menyebabkan seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Jadi hal keempat yang bisa kita lakukan dalam mengevaluasi diri adalah berdoa dan bertekad di malam hari. Tentunya berdoa dan bertekad di malam hari ini kita bisa mengevaluasi seperti sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari, lalu yang pada hari ini dan pada hari esok. Jadi kalau dalam satu hari ini ada hal-hal yang baik, ya kita wajib bersyukur bahwa kita sudah melakukan hal-hal baik. Jika ada kekurangan ataupun dosa yang kita lakukan, maka kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian tentu kita bertekad agar hari esok bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Demikian ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengevaluasi diri kita agar hari-hari kita bisa kita jalani dengan lebih baik. Nasihat ini tentunya khatib tujukan kepada khatib sendiri, karena memang tidak mudah menjalani hari-hari ini agar kita bisa sesuai dengan yang Allah harapkan. Tapi setidaknya harapan kita hari-hari yang kita lalui bisa jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk mengisi hari-hari kita
menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan agar hari esok bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.